Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini anak-anak soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, mata pelajaran IPA. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengetahui sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian telinga dan proses terdengarnya bunyi. Anak-anak yang soleh dan soleha masih ingat nggak tentang syarat terdengarnya bunyi yang sudah Ustazah jelaskan di minggu lalu? Syarat terdengarnya bunyi itu yang pertama adalah terdapat sumber bunyi. Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi. Gelombang bunyi yang dihasilkan sumber bunyi akan dihantarkan ke pendengar melalui media. Media rambat bunyi itu terdapat 3 jenis. Yang pertama, media rambat berupa zat padat. Yang kedua, media rambat berupa zat cair. Dan yang ketiga, media rambat berupa gas. Setelah melalui media, gelombang bunyi akan dihantarkan ke pendengar. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang telinga manusia. Telinga manusia berfungsi sebagai indera pendengaran. Telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi, sedangkan saluran telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Bagian yang kedua adalah telinga bagian tengah. Bagian telinga tengah yang pertama adalah tulang-tulang pendengaran yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Bagian yang kedua adalah gendang telinga, berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Bagian yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Yang pertama ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua adalah saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Yang ketiga ada koklea. Koklea ini biasa disebut juga dengan rumah siput karena bentuknya menyerupai dengan cangkang siput yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengar. Yang terakhir adalah saluran eustasius, berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Nah, dapat disimpulkan bahwa proses terdengarnya bunyi yang pertama adalah sumber bunyi. Gelombang bunyi yang berasal dari sumber bunyi akan ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi tersebut akan merambat melalui saluran telinga dan menuju gendang telinga. Gelombang bunyi akan menggetarkan daun telinga yang juga menggetarkan tulang-tulang pendengaran.
Getaran yang terdapat pada tulang-tulang pendengaran kemudian akan ditangkap oleh koklea dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran kemudian mengirimkan rangsang bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Sebagai salah satu indera penting di tubuh kita, sudah menjadi kewajiban memelihara kesehatan telinga. Memelihara kesehatan telinga bisa dilakukan dengan cara yang pertama, membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena menyebabkan kotoran menumpuk dan masuk lebih dalam. Yang ketiga, tutup telinga jika mendengar bunyi terlalu keras. Sekian penjelasan Ustazah hari ini. Terima kasih untuk anak-anak soleh dan solehah yang telah menyimak dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.